Oke, kita udah sampai di soal nomor terakhir, praktik audit Panta, yaitu soal tentang apa nih? Gitu lihat ya. Soal tentang modal ya, audit atas modal. Oke, audit atas modal ya. Jadi ini adalah, nah di sini siapa udah buat, jadi si soal ini, di soal udah ada kertas kerjanya ya, kertas kerjanya ini, ya kan? Kemudian dia ada risalah rapat juga ini, risalah rapatnya, risalah rapat dan seterusnya. Oke, baru dia ada setelah Anda berkomunikasi dengan manajer keuangan, menginfokan bahwa rapat akhir tahun tanggal direksi memutuskan untuk membagikan dividen 40% dari laba sebelum audit. Oke, jadi atas informasi pengumuman dividen tersebut, prosedur apa yang dilakukan untuk memperoleh bukti yang lebih kuat? Sertakan juga asersi yang Anda tuju dalam pengujian tersebut. Oke, jadi atas informasi apa sih yang jadi kita disuruh membuat prosedur ya, serta asersinya. Oke, jadi di sini, nah ini aku copy ya. Nah di sini, nah ini ada yang versi Arens. Jadi ada yang versi Arens, baru ada yang versi Apple Blossom. Nah, tapi aku biasa pakai yang versi Arens sih. Apa bedanya kalau versi Arens itu dia kayak occurrence existence-nya itu digabung. Jadi yang asersi transaksi dengan asersi saldonya digabung. Jadi yang pertama, prosedur auditnya, occurrence dan existence, dia ada meminta notula rapat Dewan Direksi dan RUPS untuk memastikan bahwa dividen yang dibagikan sudah terotorisasi. Ini berkaitan dengan ini berarti ya, ini harus ditandai khusus nih. Kalau berkaitan dengan otorisasi berarti harus terkait internal control ya. Ini bukan terkait apa namanya? Bukan terkait TODB, test of detail balance atau test of transaction, tapi berkaitan dengan TOC, ya kan? Test of internal control. Ini yang kalau terorisasi. Baru yang kedua adalah memeriksa tanggal deklarasi dividen serta tanggal pembayaran dividen untuk memastikan dividen sudah dicatat pada periode yang benar. Ini pada periode yang benar ini sebenarnya bisa, kalau aku sih cut off sih pada periode yang benar ya, tapi mereka ke valuation and allocation boleh lah. Baru melakukan rekalkulasi atas dividen dengan, nah ini rekalkulasi, mengalihkan laba perusahaan dan presentasi pembagian dividen atas laba untuk memastikan kebenaran perhitungan dividen. Nah, kalau kebenaran perhitungan dividen ini udah benar. Valuation and allocation. Karena kan dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan, nah ini, kebenaran perhitungan, berarti value. Value kan, nilai kan? Value dan allocation-nya. Oke. Baru mengonfirmasi kepada manajemen terkait kepemilikan treasury stock atas saham perusahaan untuk memastikan bahwa dividen tidak diberikan pada pemilik treasury stock. Oh, ini berkaitan dengan right and obligation. Jadi apakah dividennya itu udah merupakan hak pemegang saham, ya kan? Atau merupakan kewajiban si perusahaan memberikannya, gitu. Nah, baru baru ada yang memeriksa saldo dividen di buku besar dan membandingkan dengan data induk untuk memastikan kesesuaian jumlah dividen. Kesesuaian jumlah berarti valuation and allocation kan. Baru memeriksa notula rapat Dewan Direksi terkait pembagian dividen serta tanggal deklarasi dan menelusurinya hingga saldo pencatatan dividen. Ini namanya tracing ini ya. Jadi tracing itu dari notula rapatnya itu, jadi dari bukti auditnya dia tracing ke saldonya. Saldonya itu artinya ke laporan keuangan. Nah, itu namanya tracing. Nah, tracing itu biasa apa? Tracing itu biasa berkaitan dengan completeness. Baru yang terakhir adalah memeriksa buku jurnal dividen untuk memastikan bahwa jurnal telah mengalokasikan nominal ini ke akun yang tepat. Ingat, kata-kata akun yang tepat berarti dia apa? Berarti dia classification. Nah, ini semuanya ini sebenarnya diambil dari Arens.
Diambil dari ARENS, jadi teman-teman bisa lihat dari ARENS. Gitu ya. Baru yang kedua, apakah menurut Anda pengumuman laba tersebut mempengaruhi laporan keuangan? Pengumuman laba itu yang mana? Membagikan labanya ini, labanya mana sih dia? Laba mana? Ini. Bukan mana laba ya? Kita lihat laba perusahaan. Di sini labanya mana ya? Coba ya kita lihat labanya itu mereka ambil dari mana ya? Labanya itu kita lihat dulu ya. Jadi di sini dibilangnya, apakah pengumuman laba mempengaruhi laporan keuangan perusahaan? Pengumuman laba akan mempengaruhi laporan perusahaan karena besaran dividen yang dibagikan oleh perusahaan bergantung pada labanya. Iya. Jadi pengaruhnya apa? Jadi ini sebenarnya ditanya sih. Apa sih pengaruh laba terhadap laporan keuangan, pengumuman laba? Ya, pengaruhnya itu terhadap dividen. Pengaruh langsung kan. Karena semakin besar laba, maka semakin besar dividen yang dibagikan. Nah, menurut hasil rapat di atas, RUPS memutuskan untuk membatasi pembagian dividen maksimal 50% dari laba periode 2019. Lalu, jadi kan dia aturannya maksimal 50% dari laba. Nah, keputusannya ya udah ambil 40%. 40% kan tidak melewati batas 50%. Tahu dari mana? Ini dari sini 40% dari laba. Baru yang maksimal tadi 50% dari sini ya. Poin 5 ini, perusahaan membagi laba perusahaan dengan jumlah paling banyak 50% dari laba bersih sebelum audit. Gitu. Terus kita disuruh, ada nggak jurnal koreksinya? Nah, kita lihat jurnal koreksinya nih. Perusahaan tidak melakukan pencatatan dividen pada 2019. Oh, dia nggak mencatat. Dari mana sih dia tahu? Kita tahu dia nggak mencatat dividennya itu dari yang ini ada net income-nya nih. Ini net income-nya yang aku cari tadi, 24 miliar. Nah, oh ya, di sini dividennya. Ini teman-teman lihat. Dividennya itu, ini dividen 2019 ya ini. Jadi dividen 2019 nol. Nah, dia nggak mencatat dividen ya ini. Ya, nggak mencatat dividen ya. Nggak mencatat dividen. Atau bisa dilihat juga dari sini sih. 87.500 ya. Nggak ada dividen ya ini, dia nggak mencatat dividen. Nah, karena nggak mencatat dividen ya berarti kita mencatat dividen dong, dividen pada dividen payable. Senilai berapa? 40% kali ini ya, 40% dikali 24,5 miliar. 24,5 miliar itu dari mana? Dari labanya. Ya. Labanya kan 24,5 miliar. Dikali kesepakatan tadi kan 40%. Jadi kita mencatatkan dividen. Karena sebelumnya belum diumumkan, belum dicatat dividennya ternyata. Nah, ini. Baru kita menjawab pertanyaan. Itu kan pertanyaan kedua udah ya. Pertanyaan ketiga terkait dengan prosedur yang sudah dilakukan ini, identifikasi apakah prosedur yang dilakukan sudah memadai terkait saldo awal modal saham biasa, saham preferen, tambahan modal disitor, dan laba. Baru transaksi penerbitan saham baru. Oke, jadi kita lihat. Program audit yang telah ini ada kata-kata sudah nih, yang sudah dilakukan. Nah, sekedar mengingatkan ya teman-teman, kalau dia bilangnya kita disuruh ada kata-kata yang sudah dilakukan, berarti itu jangan di-copy dari ARENS ya, tapi itu apa? Ambil dari soal. Dari yang disoal. Karena kan sudah dilakukan, berarti disoal. Nah, yang disoal apa yang sudah dilakukan? Coba lihat di sini, dia apa? Dia melakukan ini. Cek ke escrow account dengan cek ke akta notaris kan ini. Nah, di sini yang ini. Yang ini. Dia prosedur auditnya ini memeriksa akta notaris dengan ini memeriksa rekening yang memuat aset perjanjian yang dititipkan ke pihak ketiga hingga perjanjian sudah terpenuhi atau escrow account. Jadi dia memeriksa escrow account dengan tadi akta notaris. Nah, dia dari mana? Dari ini ya, escrow account dengan akta notaris. Baru yang ketiga dia apa? Memeriksa notulen
RUPS ya, notulen RUPS itu dari yang ini. Dalam kertas kerja yang disampaikan oleh JAS terdapat risalah rapat, berarti RUPS kan, ini RUPS. Berarti dia prosedur audit yang sudah dilakukan itu ada 3 ya, memeriksa escrow account, akta notaris dengan RUPS. Gitu. Nah itu semuanya itu berkaitan dengan assersi occurrence. Kemudian berarti yang kurang apa? Nah kan dia bilangnya gini kan, dibilangnya apakah sudah memadai? Berarti belum memadai karena kan di sini yang ini baru occurrence semua kan ini. Ini kan baru occurrence. Padahal selain occurrence ada apa? Selain occurrence ada valuation allocation, completeness dan existence. Nah, karena dia belum dilaksanakan, yang sisanya berarti kita tambahin. Nah, kalau yang menambahkan ini baru bisa diambil dari arrange. Jadi kalau misalnya disuruhnya, kalau misalnya yang sudah dilakukan itu kan ambil dari soal. Nah, tapi kalau kita suruh tambahkan, nah tambahkan itu berarti boleh ambil dari arrange, dari arrange-nya. Jadi yang ini, nah ini ya, jadi valuation and allocation, completeness existence, ini kan nggak ada di soal. Nah ini kita kan disuruh tambahkan. Nah kita tambahkan ambil dari arrange. Oke, termasuk yang ini ya. Ini usulan tambahan. Tinggal di copy dari arrange. Wow, ini lengkap banget mereka. Nah, ini kenapa banyak banget ya ini? Usulan tambahan. Oke. Ya, jadi ini yang usulan-usulan tambahan ini teman-teman tinggal dikunjungi. Mari itu misalnya kan kalian tanya, mari itu yang usulan tambahan ini buset banyak banget ini kan. Sampai hura ini ditulis semua di ujian besok nggak cukup waktu dong, nggak semua dong. Ya, kalau saranku sih tulis yang ini aja. Jadi kalau saranku itu nggak usah diulang-ulang nulisnya. Jadi nggak usah diulang-ulang tuh maksudnya gini. Ini kan valuation and allocation udah ya. Kalau valuation and allocation udah ya udah, nggak usah buat yang valuation and allocation lagi di sini. Jadi satu aja yang valuation and allocation. Gitu. Jadi saranku kalau misalnya disuruh buat prosedur audit atau asersi beserta prosedur ya. Itu nggak perlu kalian sampai 20 prosedur atau dia sampai 15 prosedur. Nah, itu kepanjangan kan, itu ya buat aja 5 prosedur, cuma 5 ya. Tapi yang lengkap apa? Existent occurrence terpenuhi, valuation and allocation. Jadi existent occurrence satu aja, nggak perlu lebih. Valuation and allocation 1, baru ada completeness juga buat 1, baru right obligation buat 1, dan terakhir presentation disclosure buat 1. Jadi ini 5 aja, masing-masing 1. Oke. Jadi nggak perlu sampai 15-20. Ini kan coba teman-teman lihat, ini valuation and allocation udah di bawah dibuat lagi. Ini kan seolah-olah lengkap sih, emang lengkap, tapi kan tidak efisien waktu, ya gitu ya. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.